Halo semuanya, perkenalkan saya Cynthia dengan NIM 2005732. Saya dari Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Tasikmalaya. Di sini, kita akan membahas mengenai apa saja komponen-komponen yang ada pada kurikulum. Nah, yang pertama, kita akan membahas apa sih itu komponen kurikulum. Komponen kurikulum merupakan bagian yang terpadu dan fungsional yang tidak dapat dipisahkan dari suatu sistem kurikulum karena komponen itu sendiri mempunyai peranan dalam pembentukan kurikulum. Kemudian, komponen-komponen pengembangan kurikulum dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada komponen tujuan. Kedua, ada komponen isi atau materi. Dan yang ketiga, ada komponen strategi atau proses. Dan yang keempat, ada komponen evaluasi. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan hasil apa yang ingin kita capai dalam sebuah sistem pendidikan. Komponen tujuan ini memiliki 2 skala, yaitu ada skala makro dan skala mikro. Pada skala makro, berkaitan dengan filsafat atau sistem nilai masyarakat. Sedangkan pada skala mikro, berkaitan dengan visi dan misi sekolah, serta tujuan yang lebih sempit seperti tujuan mata pelajaran dan tujuan-tujuan proses pembelajaran. Pada komponen tujuan, memiliki hierarki tujuan kurikulum pendidikan. Yang pertama, ada tujuan pendidikan nasional atau TPN. Tujuan ini bersifat paling umum dan merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh suatu usaha pendidikan. Tujuan pendidikan nasional ini dirumuskan oleh pemerintah atau negara. Tujuan ini menempati hierarki tertinggi dalam tujuan kurikulum pendidikan. Apa sih tujuan pendidikan nasional di Indonesia? Nah, seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada undang-undang tersebut disebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian, ada tujuan institusional, merupakan tujuan yang diharapkan dicapai oleh suatu lembaga pendidikan. Selanjutnya, ada tujuan kurikuler, yang merupakan tujuan dari setiap bidang studi atau mata kuliah sesuai dengan keilmuan. Dan yang terakhir, ada tujuan pembelajaran atau institusional, merupakan tujuan tingkat bawah yang harus dicapai setelah suatu proses pembelajaran atau tujuan yang ingin dicapai setiap pokok bahasan yang akan disampaikan. Pembahasan komponen yang selanjutnya yaitu ada komponen isi atau materi. Komponen isi atau materi ini berkaitan dengan pengalaman belajar apa yang harus diberikan kepada peserta didik. Isi kurikulum menyangkut semua aspek yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Materi dan aktivitas itu seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Yang selanjutnya yaitu adalah komponen strategi atau proses. Strategi atau proses dalam komponen kurikulum ini sangat penting. Mengapa? Karena di dalam strategi atau proses mengatur bagaimana kita harus melaksanakan kurikulum tersebut. Strategi meliputi rencana, metode, dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Pada komponen strategi atau proses dibagi menjadi 2 skala, yaitu ada skala makro dan skala mikro. Pada skala makro, bagaimana kurikulum akan diselenggarakan pada setiap jenjang pendidikan. Sedangkan pada skala mikro, bagaimana strategi pembelajaran yang perlu dipilih untuk mencapai kesuksesan tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya ada komponen evaluasi. Pengembangan evaluasi tidak hanya berkaitan dengan proses pembelajaran di kelas saja, tapi juga banyak aspek yang akan dinilai untuk mengukur sejauh mana keberhasilan penyelenggaraan program kurikulum.
Pada skala makro, komponen evaluasi mengukur sejauh mana keberhasilan penyelenggaraan program kurikulum. Evaluasi kurikulum dapat dimulai ketika kita sudah memilih sebuah ide. Jenis evaluasi ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada evaluasi ide, yang dimana dimulai ketika kita memiliki sebuah ide dan bagaimana ide tersebut dapat direalisasikan. Yang kedua ada evaluasi perencanaan. Evaluasi perencanaan ini merupakan dokumen yang telah disiapkan, ditinjau sesuai kebutuhan siswa dan tuntutan pekerjaan. Yang ketiga ada evaluasi proses. Evaluasi proses berkaitan dengan proses pembelajaran, bagaimana guru mengecek kesiapan siswa dan keberhasilan pembelajaran. Evaluasi ini dilakukan pada saat awal dan akhir pembelajaran. Yang keempat, ada evaluasi dampak. Pada evaluasi ini penting untuk diketahui dan melihat sejauh mana proses kurikulum yang berlangsung pada proses pembelajaran. Apakah kurikulum ini perlu diubah, diperbaiki, atau diganti. Kemudian ada kesimpulan dari pembahasan yang telah kita pelajari saat ini, yaitu kurikulum merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen. Ketika salah satu komponen ini tidak bekerja maksimal, maka tujuan dari kurikulum bisa saja tidak tercapai. Dan adapun keterkaitan antara setiap komponen kurikulum ini, yaitu setiap komponen perlu berjalan bersamaan. Komponen ini idealnya berjalan dan berkaitan satu sama dengan lainnya. Jika ada satu komponen yang ada kekurangan atau kesalahan, maka dapat berimbas kepada komponen lainnya. Mungkin sekian materi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa kembali teman-teman.